Bayangkan, seorang ayah mendekati anaknya dengan suara gemetar. Bukan untuk memeluk, bukan untuk memberi nasihat, tetapi untuk menyampaikan perintah paling berat dalam hidupnya. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu. Apa jawaban anak itu? Ia tidak lari, ia tidak menangis, ia berkata dengan penuh iman. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Inilah kisah Nabi Ismail alaihi salam. Tahun demi tahun berlalu, rambut Nabi Ibrahim memutih, namun doanya tak pernah padam. Ia berdoa bukan karena sepi, tetapi karena ingin ada penerus tauhid di bumi. Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Dan Allah mengabulkan doa itu. Lahirlah seorang anak bernama Ismail. Tangisan bayi itu bukan sekadar tangisan manusia. Ia adalah jawaban langit atas kesabaran. Namun kebahagiaan itu tak lama. Allah kembali menguji Nabi Ibrahim. Ia diperintahkan meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah tandus yang kelak bernama Mekah. Tak ada rumah, tak ada air, tak ada manusia. Saat Nabi Ibrahim pergi, Hajar mengejarnya dan bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Ketika Nabi Ibrahim mengangguk, Hajar berkata dengan yakin, "Jika demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami." Hari demi hari berlalu. Persediaan habis. Ismail menangis kehausan. Hajar berlari antara Syafa dan Marwah 7 kali, dengan harapan dan putus asa bercampur. Lalu, ketika ia kembali, air memancar dari kaki Ismail. Zam-zam. Air yang tak pernah kering, lahir dari tawakal seorang ibu dan tangisan seorang nabi kecil. Ismail tumbuh tanpa istana, tanpa kemewahan, namun penuh iman. Ia belajar patuh sebelum belajar berbicara. Ia taat sebelum mengenal dunia. Ketika Nabi Ibrahim kembali, ia mendapati anak yang lembut, berakhlak mulia, dan tunduk kepada Allah. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Bukan sekali, bukan 2 kali. Mimpi itu berulang. Perintah itu jelas. Menyembelih Ismail. Dengan hati hancur, ia menyampaikan kepada anaknya. Namun Ismail menjawab dengan ketenangan langit. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada pemberontakan, tidak ada keraguan, hanya kepasrahan total." Pisau diasah. Ismail dibaringkan. Wajahnya menghadap bumi. Namun, pisau itu tak melukai. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba besar dari surga. Langit bersaksi bahwa ketaatan telah sempurna. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Dari peristiwa inilah lahir ibadah kurban. Dari keturunan Ismail, lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ismail bukan hanya anak yang hampir dikorbankan. Ia adalah simbol ketaatan tanpa syarat. Jika Allah meminta sesuatu yang paling kita cintai, apakah kita siap? Kisah Ismail bukan tentang pisau dan darah, tetapi tentang iman dan keikhlasan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu untuk merenung dan bagikan agar menjadi pengingat bagi yang lain.